Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 jurusan Informasi Manajemen kelas 12 4B24 Fakultas Teknologi Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Deden Mukhtar. Yang kedua ada Ilham Saputro. Yang ketiga ada Salwa Nundi Sofyan, dan yang terakhir ada Nuraini Mumtaz. Kami di sini akan mempresentasikan tentang aplikasi pembelajaran les private bahasa Inggris berbasis sistem informasi. Latar belakang: di masa pandemik COVID-19 yang benar-benar membuat segala hal menjadi berbeda, salah satunya sistem pendidikan di zaman pandemi COVID-19 membuat anak diharuskan belajar di rumah secara daring. Dengan adanya hal ini, dituntut pula untuk terus mengembangkan sistem teknologi untuk menyesuaikan kondisi dan situasi sehingga anak bisa belajar dengan baik. Permasalahan: sistem pembelajaran online atau sistem e-learning adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman dengan dukungan teknologi informasi di mana semua menuju era digital. Baik mekanisme maupun konten dalam perkembangannya, sistem harus didahului dengan melakukan analisa terhadap kebutuhan dan pengguna user need. E-learning merupakan salah satu cara untuk membantu mewujudkan mutu pendidikan belajar yang baik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang dibangunlah suatu informasi bimbingan belajar yang dapat diakses melalui sebuah website dengan harapan siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris dapat mengakses dengan mudah. Dan kita masuk ke deskripsi produk atau service yang terdiri dari data video pembelajaran, data tutor, transaksi pembayaran, data sertifikat, jumlah materi bahasa Inggris, jumlah tutor, jumlah transaksi, dan lain sebagainya. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin: mempermudah mengatur data, mempermudah dalam mengubah data, mempermudah dalam penyimpanan data. Dari sisi anggota: mempermudah penerimaan materi, mempermudah mengupload tugas, mempermudah mengakses nilai, mempermudah pengaksesan jadwal, mempermudah pengaksesan layanan video pembelajaran, mempermudah pendownloadan sertifikat. Dari sisi guru: mempermudah dalam memberikan modul pembelajaran, mempermudah guru dalam menginput nilai setiap pembelajaran. Perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perancangan secara global. Berikut deskripsi aktivitas, jumlah hari, dan estimasi biaya. Di situ yang pertama ada analisa dan desain sistem, jumlah hari 8, estimasi biaya 1,5 juta. Yang kedua desain website 5 hari 1 juta. Yang ketiga pemrograman 25 hari 1,5 juta. Yang keempat testing 7 hari 250.000. Yang kelima instalasi 1 hari 250.000. Yang keenam dokumentasi 15 hari 1 juta. Yang ketujuh training 2 hari 500.000. Yang kedelapan administrasi 10 hari 1 juta. 9 pemeliharaan 12 hari 1 juta. 10 tambahan kerja plus meeting plus lain-lain 5 hari 2 juta. Totalnya 90 hari 10 juta. Analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional: 1. Admin monitoring, memastikan bahwa server telah dikonfigurasi sebagaimana mestinya. Kedua, admin manajemen, tugasnya mengatur akun user yang dapat akses ke komputer dan server. Admin yang bertugaskan untuk mengupdate, yaitu untuk memproses pembaruan pada data. Yang kedua, di bagian guru. Guru dapat upload modul pembelajaran, upload tugas, upload nilai tugas siswa, dan upload perkembangan belajar siswa sesuai jadwal yang ditentukan. Yang ketiga, siswa. Siswa dapat melihat modul pembelajaran, dapat mendownload tugas, upload tugas yang telah dikerjakan siswa dalam bentuk link Google Drive, melihat nilai siswa yang telah diinput guru, melihat evaluasi perkembangan siswa yang telah diupdate, dan berinteraktif langsung dengan guru melalui fitur chat dan video. Selanjutnya, desain sistem.
Di sebelah kiri ada desain basis data, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan yang di sebelah kanan ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya use case diagram. Di bagian admin terlebih dahulu melakukan login, lalu mengatur data, mengelola sistem, dan mengelola administrasi. Lalu di bagian siswa dapat melakukan registrasi terlebih dahulu, lalu melakukan login. Nah, di login, siswa dapat melihat nilai dan evaluasi, bisa menginput tugas, dan membuka modul pembelajaran. Dan di modul pembelajaran itu ada conversation, grammar, reading, verb, dan listening. Lalu di bagian guru melakukan login terlebih dahulu, lalu guru dapat menginput modul pembelajaran, yaitu isinya conversation, grammar, reading, verb, dan listening. Lalu guru juga dapat menginput nilai dan evaluasi. Selanjutnya di sini ada sequence diagram di sebelah kiri. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan yang di sebelah kanan ada activity diagram pada login. Spesifikasi file. Di sini ada tabel course, tabel data member, tabel register, dan tabel tab user. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan websitenya. Yang pertama seperti ini tampilannya. Di bawahnya ada conversation, grammar, reading, verb, dan listening. Lanjut, ini tampilan untuk melakukan registrasi. Dan ini tampilan untuk siswa melakukan login. Dan ini salah satu tampilan dari modul pembelajaran, yaitu conversation. Bisa kita lihat di sini ada 15 contoh percakapan bahasa Inggris dari berbagai topik. Lalu di sini ada tampilan login untuk admin. Nah, di sini admin dapat melihat daftar nama-nama member yang telah melakukan registrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mumtaz. Selanjutnya ada tahap pengujian atau black box testing. Pada black box testing ini dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Lalu, pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada domain saja. Tes kotak hitam atau black box hanya terdiri dari meninjau fungsi-fungsi dari aplikasi, yaitu jika melakukan apa yang seharusnya, tidak peduli bagaimana melakukannya. Struktur dan fungsi internalnya tidak dipelajari. Dengan demikian, penguji perlu mengetahui apa peran sistem itu dan fungsinya juga, tetapi tidak tahu mekanisme internalnya. Dia memiliki profil pengguna. Jadi, metode yang bertujuan untuk memeriksa setelah tahap akhir proyek apakah perangkat lunak atau aplikasi berfungsi dengan baik dan melayani pengguna secara efisien. Biasanya penguji mencari fungsi yang hilang atau salah, antarmuka, kinerja, inisialisasi program, dan kesalahan keluar, struktur data, atau kesalahan akses basis data eksternal. Jadi, untuk melakukan black box testing, seseorang tidak harus memiliki kemampuan coding atau TDD coding. Tes ini dilakukan oleh pengguna, tim marketing, bahkan user sebagai kuesionernya. Selanjutnya ada pemeliharaan. Yang pertama, pastikan seluruh halaman atau tautan masih menjalankan fungsinya. Kedua, periksa seluruh update komponen website. Yang ketiga, hapus seluruh komentar spam. Yang keempat, tinjau performa pada Search Engine Result Page atau SERP. Yang kelima, review konten dalam website. Keenam, tes kecepatan loading halaman website. Yang ketujuh, periksa semua info kotak aktif. Dan yang kedelapan, memperbaiki serta memperbaharui struktur desain.
Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu aplikasi private bahasa Inggris berbasis sistem informasi dibuat untuk mempermudah pelayanan sistem belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19. Terdiri dari 3 user. Yang pertama, guru untuk menginput data tugas, modul pembelajaran, nilai, dan evaluasi belajar mengajar secara berkala. Yang kedua, admin untuk mengelola data, sistem, dan administrasi. Dan yang terakhir adalah ada siswa untuk membuka modul pembelajaran dan menginput data. Yang terakhir adalah saran. Setelah melakukan penelitian, menurut kami masih jauh dari kata sempurna. Secara berkala pula, kami akan teliti dan kembangkan lebih lanjut mengenai sistem pembelajaran yang masih belum sempurna dan masih terlalu dini untuk memulai. Kami selaku penulis makalah ini sangat membutuhkan saran pembaca untuk melengkapi makalah dan perencanaan website ini. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami bawakan. Semoga dapat membantu nilai kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.